kecil ini adalah pulau dengan daerah kumuh. Orang-orang di sini tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Di sini tempat orang yang memiliki penyakit mental. Semuanya bisa dibuang ke pulau ini lalu menghilang. Di sini tidak ada internet, tidak ada hukum, tidak ada yang mengurus. Di tempat ini semuanya sangat menderita. 3 tahun lalu ada orang yang dibuang keluarganya ke sini. Itu bukanlah hal baru di sini. 3 tahun yang lalu, dia baru tahu bahwa dia adalah anak pungut. Ini terjadi karena percaya dengan peramal. Anak dari keluarga ini bernama Mary. Peramal meramalkan takdir yang jahat. Umur 18 tahun akan ada bencana besar. Kemudian ditinggalkan semuanya. Dia hanya bisa mencari orang yang lahir di tahun, bulan, tanggal, dan jam yang sama untuk menjadi pengantinnya. Dengan begitu, Mary bisa menghindar dari kesialan ini. Saat masih kecil, keluarga itu memberikan Mary segala macam ramuan obat. Mary jadi sering sakit. Saat umur 18 tahun, Mary dijodohkan dengan seorang pria tua. Tak lama kemudian dia dikirim ke pulau penuh itu. Dengan cepat, 3 tahun berlalu. Mary juga tidak tahu kapan mengharapkan keluarga itu mati semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sudah diputuskan akan membunuh mereka semua? Pak Gege, di sini tempat yang kumuh dan jauh dari kota. Orang-orang di sini mempunyai penyakit mental. Tiap tahun rata-rata meninggal hingga 50%. Dia juga punya penyakit mental. Iya betul Pak Gege, berdasarkan informasi 3 tahun yang lalu dia dikirim ke sini. Sekarang umurnya 21 tahun. Menurut informasi, seharusnya wanita yang tidak punya rumah baru dikirim ke tempat ini. 21 tahun ya? Wanita seperti ini memang dari lahir sudah seharusnya di tempat seperti ini. Kenapa dari lahir pantas di tempat seperti ini? Omong kosong macam apa itu? Lumayan, dia berani menatap tanpa rasa takut. Tak banyak orang yang berani seperti ini. Menarik. Dia orangnya. Apa tidak mau pilih-pilih lagi? Di tempat kumuh ini banyak orang yang bisa dipilih. Gak perlu. Aneh, padahal kakak itu punya skill. Dia jago menembak, harusnya bisa melindungi diri sendiri. Tapi kenapa kakak itu tidak melawan saat diajak pergi dengan orang begitu? Pertama, dia mau pergi dari sini. Yang kedua, Dia itu pintar, dia tahu tidak bisa membuat orang marah dan mau membawanya pergi. tapi saat kakak itu keluar dari sini, bagaimana cara dia bertahan hidup? Dia sudah berpuluh tahun di sini. Jika menjadi lagi di tempat ini, orang seperti itu pasti akan bisa bertahan hidup. Yang harus dia lakukan adalah orang yang diambil dari sini. Setelah keluar dari tempat kumuh itu, dia selalu duduk di sini. Ada 2 pembantu yang menjaga dia. Pak Gege sebenarnya mau bagaimana menangani dia? Dia nggak ngerti apa-apa, nggak punya uang, nggak ada informasi detail tentang dia, juga nggak bisa kabur dari sini. Ku dengar-dengar Mila yang nyetir mobil trennya ada kesalahan, jadi langsung dibawa tuan muda ke rumah sakit. Terus itu apa? Kemarin aku lihat kakek datang untuk meminta uang, malah dicuekin oleh tuan muda. Memang dia sangat berbeda dengan tuan muda yang lama. Semenjak dia mengambil alih perusahaan, kan menjadi semakin kejam. Gege umur 24 tahun. Awal tahun lalu dia masuk ke ruang kerja ayahnya, maksa untuk menyerahkan kekuasaannya dengan cara yang paling kejam. Saat adik kandungnya diculik, dia bisa dengan tenang melihat jari adiknya dipotong, terus masih bisa tertawa. Karena hal itu, semua bisa tahu dia orang yang kejam. Orang seperti itu harusnya sangat menakutkan. Tapi setelah dipikir-pikir, kerjaan kita ini sangat enak, cuma perlu mengurus orang idiot. Biarpun dia punya penyakit mental, tapi dia tidak pernah berisik dan membuat kekacauan. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Maaf tuan muda, ini semua kesalahan kami. Aku harus tunjukkan ke dia kalau aku sakit mental. Jadi dia nggak curiga aku lagi pura-pura. Siapa yang tahu akan menjadi seperti apa? Bagaimana sih cara kalian mengurus orang? Maaf tuan muda, maaf kami salah. Dasar orang gak berguna. Walau tanpa kata.
Rigi datang ke sini, kalian harus sudah siap-siap. Jangan ada kejadian seperti ini lagi. Iya, baik, Pak. Di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukan. Ingat, mulai hari ini kamu adalah murid aku. Apa maksudnya nih? Gak masa buka bajunya di depan orang yang sakit mental? Aduh, jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Kamu memang mirip dengan dia. Siapa? Musuh? Atau pacarnya? Iya, sangat mirip dengan kakak. Waktu kakak terkena penyakit sama seperti ini diam-diam saja. Saat dia meninggal, semua sangat sedih. Dia meninggal saat umur 21 tahun. Wanita ini sudah melewati banyak perjalanan, tapi tidak ada penyakit berbahaya dan tidak ada luka. Kamu sama dia gak apa-apa, tapi tetap harus berhati-hati. Begitu ya, identitas dia gak penting. Memang identitas seperti apa yang kamu inginkan? Kemungkinan orang yang dekat dengan dia. Bagaimana ini? Bahwa pulang aku cuma jadi pengganti cintanya aja. Aduh, sama dia seumur hidup cuma jadi pengganti. Kenapa harus aku? Kamu udah bisa pergi, aku mau tidur di sini dulu. Baik, Apa maksudnya tidur di sini? Apa yang akan terjadi? Ingat, mulai hari ini kamu adalah murid aku. Apa maksudnya dia? Apa artinya dia ngomong begitu? Gak mungkin. Masa buka bajunya di depan orang yang sakit mental? Orang ini kayaknya gak normal deh. Aduh, jangan buka lagi. Jangan buka lagi. Hah? Dia bisa dengar isi hati aku? Aku harus segera pergi dari sini. Aku benar-benar gak sangka seorang direktur perusahaan bisa suka sama orang yang sakit mental. Dasar brengsek, dari pintu depan pasti gak bisa keluar. Kayaknya kalau dari sini gak susah lompatnya. Yaudah, coba aja. Kenapa mandinya cepat banget? Kalau kamu berani kabur, aku patahin di kaki kamu. Ngerti nggak? Aku lupa kamu punya penyakit mental. Aku kasih tahu pun, kamu gak akan ngerti. Seperti ikan yang sudah tertangkap. Udah mau dapat. Mati aku. Bantuin aku keringin rambut. Apa? Kenapa ini? Keringin rambut. Dengar ya, kalau lain kali aku suruh keringin rambut kamu gak mau keringin, aku bakal potong satu persatu jari kamu yang cantik. Kamu harus nurut. Dasar gak normal. Jadi orang yang mati itu kakaknya dia ya? Jadi aku pengganti kakaknya dia. Tapi bagus deh, jadi pengganti kakaknya. Lebih bagus daripada jadi pengganti pacarnya. Jadi dia gak mungkin melakukan hal yang aneh-aneh. Ini mau ngapain lagi? Peluk aku. Hah? Disuruh peluk? Cowok ini benar-benar ribet ya. Kamu ini gak dengar orang ngomong. Tolong jangan peluk dong. Posisi tidur kayak gini saat kakaknya meninggal, dia pasti kena sakit mental juga nih. Kak, hari ini papa datang ketemu aku, suruh aku kasih rumah. Kamu pikir itu lucu nggak? Dia happy-happy, masih suruh anaknya kasih dia uang. Sekarang nyuruh aku kasih rumah buat dia tinggal. Kalau dia kayak gini terus, aku usir dia keluar biar dia nangis-nangis aja ya. Ini kayak dia berkata hari ini tidak habis makan sayuran. Papa yang kerjanya happy-happy, gak peduli sama anaknya. Apakah ini yang namanya keluarga? Saat kamu pergi, umurku masih 9 tahun. Aku gak bisa kasih apa-apa ke kamu. Sekarang, aku udah 24 tahun, punya semuanya, tapi masih sama, gak bisa kasih kamu apa-apa.
Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi suaranya sangat sedih. Tapi kesedihan cuma bisa menimbulkan kesedihan lagi. Bisa nggak jangan di atas aku lagi? Kalau kayak gini terus aku bisa kempes. Kak, rasanya aku teringat seperti waktu kecil. Aduh, beracun nih. Yang penting dia tidur deh. Ini mirip kan? Udah dewasa gini, pertama kali tidur satu ranjang sama cowok. Kalau begini dia mirip manusia. Tapi giliran keluar dari sini jadi orang jahat. Masih suka dipeluk sama orang yang sakit mental untuk ingat kenangan dia. Bener-bener gak paham. Dia ini gak normal atau kangen. Duh, tanganku mati rasa lagi. Lanjutin pupuknya. Kakak, aku sudah membunuh orang, tapi begini lebih baik. Dengan begini, mereka tidak akan membuli kami. Wah, turun salju. Indah sekali. Jangan. Mimpi itu lagi. Masa bisa-bisanya tertarik dengan cewek gila ini? Gak bisa nih begini terus. Jelas-jelas cuma sebagai penggantinya kakak. Bisa-bisanya tidur sampai nyenyak begini. Aduh, sakit nih cowok, bener-bener gak jelas. Bentar-bentar duduk, bentar-bentar pegang muka orang. Emangnya salah apa wajah ini? Lanjut pura-pura tidur aja deh. Gawat, bener-bener gak bisa tahan. Akhirnya pergi juga, bikin sakit aja. Hari ini lagi ada orang yang sembarangan berbicara di media sosial. Mereka berkata kalau kamu memanipulasi uang negara Amerika. Kalau memanipulasi itu sudah pasti. Tapi mereka juga gak benar. Cepat dibereskan ya. Baik, Carikan aku cewek dong. hah? Cewek yang seperti apa? Bersih, dewasa, rela berkorban. Ngerti nggak? Baik Pak Gigi. Akhirnya Pak Gigi datang untuk melihat pengganti kakaknya. Tapi habis itu malah minta dicarikan cewek. Menurut logika ada yang gak beres sih.